tahu siapa yang aku ikutin kan begitu. Iya, Jadi iya. aku harus tahu siapa itu Tuhan Yesus, bagaimana ajarannya kan begitu. Dan ketika aku udah mantap betul, malam itu juga aku hubungin ini pendeta yang dia mantan pembakar gereja di Depok waktu itu. Oh iya, iya, Jadi iya. malam itu aku telepon dia, terus dia bilang, "Oh, ini siapa?" Gitu-gitu kan. Terus aku jelasin gitu, "Aku pengen ikut Tuhan," gitu. "Aku minta apa, aku harus gimana," gitu-gitu kan. Terus malam itu aku didoakan, katanya waktu itu gini ingetnya aku ya, "Sementara ini kamu baptis roh," bilang gitu Pak Pen. "Nanti Mm-mm. kalau emang kamu ada waktu udah ini, kondisikan untuk baptis," gitu. Dan setelah dia doain aku tuh, dia nangis gitu kan. Cerita kamu sama seperti aku, bedanya aku itu dulu benci banget sama orang Kristen, benci banget sama pendeta gitu, sampai aku bakar. Cuman yang bikin aku salut itu kenapa ya orang Kristen aku sakitin, gereja aku bakar kok diem aja gitu kan. Kalau aku kan didatengin lewat mimpi sama waktu selesai sholat tahajud itu kan. Nah, kalau yang mantan pendeta itu memang orang-orang pondok pesantren, Pak Pendeta. Iya, iya. Dia memang pengajar di situ gitu kan. Nah, kebetulan setelah itu aku kan kondisikan untuk baptis ya. Setelah itu aku balik lagi di kerjaannya aku. Selang 3 bulan aku pulang nengok orang tua kan. Nah, Mm-mm. kebetulan aku itu kan 5 bersaudara. Aku yang bungsu kan. Semua yang 4 itu cewek, yang 1 cowok. Kebetulan kakak-kakakku ini semuanya itu pengajar. Ada yang di guru SMA, SMP, yang 2 itu di pondok pesantren. Jadi Mm-mm. kakakku yang cowok ini dia pengajar di pondok pesantren sekaligus dia pengelola yayasan di situ gitu kan. Nah, ketika waktu aku pulang itu dia kan nggak tahu nih aku ikut Tuhan kan. Nah, waktu Mm. itu dia nyapa dong, "Assalamualaikum, Dek," gitu-gitu kan dengan cerianya gitu. Terus aku buka pintu kamar dan aku kan nggak sadar kalau aku tuh pakai kalung salib gitu kan. Mm-mm. Terus dia lihat aku pakai kalung salib, dia bilang, "Ngapain kamu pakai kalung salib?" Dia bilang gitu. Karena aku ditanya kan aku spontan refleks, aku jawab, Ya. "Iya Mas, aku kan sekarang udah ikut Tuhan Yesus," aku bilang gitu. Dia marah-marah itu, dan dia itu ini sempet apa keluar keluar dari kamarnya aku bentar ambil kayu, terus pintu kamarnya aku itu dikunci dan kuncinya itu dimasukin di kantong celananya dia. Dan Mm-mm. malam itu aku dihajar habis-habisan sampai aku lupa cara dia ngehajar aku kayak apa gitu. Dari itu aku belajar untuk menyangkal diri gitu, bahwa memang mengikut Tuhan Yesus itu nggak gampang, ikut Tuhan Yesus itu nggak enak, ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah gitu. Jadi malam malam itu aku belajar untuk menyangkal diri gitu kan, sampai kepalanya aku tuh dibenturin di lemari sampai Mm-mm. darahnya ngalir ngocor, itu aku nggak terasa Pak Pen. Jadi nggak terasa. Terus dia cuma ngancem aku gini, "Cukup aku aja yang tahu, jangan sampai orang tua kita tahu ya," dia bilang gitu. Mm-mm. Terus waktu dia keluar itu, aku kan sempet ini kompres kakinya aku itu kan, karena kakiku tuh kayak lebam-lebam memar gitu kan. Waktu aku kompres kakinya aku tuh, aku bilang ke Tuhan, "Tuhan, gini banget ya ikut Engkau," aku bilang gitu. Tapi di situ aku ini ingat firman Tuhan ada di Markus Mm-mm. 13 ayat 13, di situ yang tertulis bahwa kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Jadi ayat itu yang nguatin aku gitu. Bahkan Mm-mm. sampai aku eh, sampai aku ngepel darahnya aku aja itu, aku sempet nyanyi di situ. Aku nyanyi bilang ke Tuhan, "Oh Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup." Jadi apa ya, aku di situ kadang mikirnya gini,
ikut Tuhan itu di situ aku belajar untuk ngikutin teladan Tuhan gitu. Teladan Tuhan itu luar biasa gitu. Jadi kenapa aku diem aja ketika aku